Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak. Perkenalkan, nama saya Askatau Salam dengan NIM 196254147. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar kelompok saya mengenai satu dekade ancaman cyber dengan analisis tren global dan dampak ekonomi pada rentan waktu 2015 hingga 2024. Nah, untuk latar belakangnya, jadi selama 2015 hingga 2024, ancaman cyber berubah dari gangguan teknis minor menjadi risiko global yang sistematik. Nah, percepatan digitalisasi memperluas celah keamanan yang dimanfaatkan oleh aktor mulai dari peretas oportunistik hingga serangan yang direncanakan oleh negara. Nah, serangan tersebut dapat berupa ransomware, DDoS, dan phishing yang kini menimbulkan dampak yang bukan lagi sekedar teknis ataupun dampak sementara, melainkan menyebabkan kerugian finansial besar akibat layanan terhenti dan sumber daya yang terus terkuras untuk pemulihan. Nah, mengapa analisis retrospektif ini penting? Nah, analisis 10 tahun data insiden ini diperlukan untuk memetakan pola serangan dan menilai efektivitas sistem pertahanan yang ada saat ini. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian, terdapat 4 tujuan utama penelitian atau studi ini. Yang pertama yaitu yang dimana kita dapat mengevaluasi tren jangka panjang serangan cyber global periode tahun 2015 hingga 2024 terakhir ini. Selanjutnya yang kedua, memprediksi arah tren serangan cyber di masa yang mendatang. Yang ketiga, mengidentifikasi sektor industri yang paling sering menjadi target. Dan yang terakhir yaitu menganalisis efektivitas mekanisme pertahanan dalam menekan waktu resolusi dan kerugian finansial. Nah, selanjutnya informasi dataset. Nah, dataset yang kami gunakan yaitu Global Cyber Security Threats tahun 2015 hingga 2024. Nah, sumbernya berasal dari website Kaggle. Nah, tercatat bahwa tercatat bahwa pada dataset ini terdapat 3.000 total insiden global, 10 tahun cakupan data, 7 sektor industri, dan 6 jenis metode serangan. Nah, variabel utama yang dianalisis pada dataset ini yaitu yang pertama ada tahun kejadian insiden, rata-rata financial loss dengan satuan juta US dollar, jumlah pengguna terdampak, rata-rata insiden resolution time dalam variabel satuan jam. Selanjutnya terdapat kategori sektor dan jenis serangan. Nah, porsi penggunaan AI pada pengerjaan tugas kelompok kami ini, yang pertama itu ada machine learning dengan menangkap pola nonlinear dan interaksi antar variabel kategorikal. Dan selanjutnya itu ada LLM atau LLM yang kami gunakan yaitu Cloud AI untuk membantu visualisasi data agar lebih akurat dan kompleks secara numerik. Nah, selanjutnya di sini ada angka kunci yaitu skala ancaman dalam angka. Terdapat yaitu 3.000 total insiden keamanan cyber tercatat secara global. Selanjutnya terdapat 50,49 juta US dollar dengan rata-rata kerugian finansial per insiden. Selanjutnya ada rata-rata waktu penyelesaian atau resolusi insiden dengan rata-rata waktu sekitar 36,48 jam. Nah, di sini terdapat bahwa di DDoS mencatat rata-rata kerugian tertinggi per insiden yaitu sekitar 52,004 juta US dollar di antara seluruh metode serangan. Nah, selanjutnya di sini terdapat target serangan. Sektor paling rentan terhadap serangan dibagi menjadi beberapa sektor yang sudah kami buatkan dalam chart ini. Yang pertama itu ada government, yang kedua ada telecommunication, education, retail, healthcare, banking, dan terakhir yaitu IT. Dengan persentase 15,9%, insiden menargetkan sektor IT dengan porsi tertinggi dari 3.000 total insiden yang terjadi. Nah, IT, banking, dan healthcare menjadi 3 sektor teratas yang sejalan dengan tingginya nilai data sensitif yang mereka kelola. Nah, selanjutnya itu ada metode serangan yang dilakukan oleh peretas ataupun oknum yang menjalankan peretasan tersebut. Nah, di sini ada senjata andalan para peretas dengan beberapa metode peretasan yang para aktor itu lakukan. Yang pertama itu ada man in the middle, ada malware, ada ransomware, ada SQL injection, ada phishing, dan DDoS. Nah, di sini tercatat bahwa DDoS yang paling sering dan paling mahal.
Dengan adanya kasus di DOS ini dengan 531 insiden yang terjadi atau sekitar 17,7% dari total insiden yang terjadi, di DOS ini menempati posisi pertama sekaligus mencatat rata-rata kerugian tertinggi yaitu sekitar 52,04 juta US dollar per insidennya. Nah, dari keenam metode serangan ini memiliki frekuensi yang relatif seimbang yaitu antara 15,3% hingga 17,7%. Yang menandakan bahwa peretas menggunakan kombinasi taktik bukan hanya mengandalkan satu vektor tunggal saja. Nah, selanjutnya terdapat dampak ekonomi, yaitu kecepatan respon menentukan kerugian. Nah, kolerasi kritisnya yang dapat kami simpulkan bahwa semakin lambat penanganan insiden yang terjadi, maka semakin besar pula potensi kerugian finansial yang akan ditanggung oleh organisasi yang terkait. Nah, untuk setiap jam keterlambatan berpotensi melipat gandakan biaya operasional, denda regulasi, hingga hilangnya pendapatan secara masif. Nah, di sini terdapat diagram atau chart yang memperlihatkan top 5 negara dengan waktu penanganan terlama dalam satuan jam. Nah, di sini ada pertama yaitu negara Australia dengan waktu penanganan terlama sekitar 36 jam, UK 30 jam, Jepang 37 jam, Jepang 37 jam, Cina juga 30 jam, dan yang paling lama dan yang terlama yaitu negara Brazil dengan waktu penanganan terlama sekitar 38 jam. Nah, di sini juga terdapat rata-rata kerugian per jenis serangannya dalam satuan juta US dollar. Yang pertama yang menempati peringkat pertama yaitu di DOS dengan rata-rata kerugian sebesar 52,04 juta US dollar. Selanjutnya ada Man in the Middle 51,31 juta US dollar. Selanjutnya ada phishing dengan kerugian 50,46 juta US dollar. Selanjutnya ada SQL injection dengan kerugian 50,01 juta US dollar. Selanjutnya ada ransomware dengan 49,65 juta US dollar, dan terakhir itu ada malware dengan rata-rata kerugian mencapai 49,42 juta US dollar. Nah, meski di DOS tercatat suatu jenis serangan yang termahal, rentan antar metode ini sangat sempit yaitu sekitar 49,4 juta US dollar hingga 52,0 juta US dollar yang mengindikasikan bahwa biaya kerugian tidak ditentukan oleh jenis serangan semata. Nah, untuk metodologi yang kami gunakan di sini terdapat analisis deskriptif dan regresi linear dengan model financial loss yang direalisasikan sebagai variabel Y yang diregresikan terhadap variabel year atau tahun, number of affected users, dan incident resolution time sebagai variabel X. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan variabel prediktor, p-value atau probability value, dan yang terakhir itu kesigifikanan dengan nilai alfa sekitar 0,05. Nah, di sini terdapat bahwa tahun itu dengan probability value-nya sekitar 0,5624. Untuk kesignifikannya itu dia tidak. Selanjutnya untuk number of effective users, p-value-nya 0,9221. Untuk kesignifikanannya dia tidak juga. Dan yang terakhir untuk incident resolution time itu p-value-nya 0,4878, dan untuk kesigifikanan juga tidak. Nah, selanjutnya ada R kuadrat model regresi yang berganda sekitar 0,0098. Nah, R kuadrat ini merepresentasikan determinasi dari hasil regresi linear yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya model ini hanya menjelaskan kurang lebihnya 1% variasi kerugian finansial. Nah, model ini menghubungkan linear antar variabel yang menunjukkan yang sangat lemah. Nah, insight utamanya yaitu tidak ditemukan variabel yang secara signifikan menjelaskan perubahan financial loss. Nah, dari semuanya itu nilai P-nya atau probability-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, dataset ini lebih cocok dianalisis secara eksploratif atau deskriptif daripada dipaksakan untuk dilakukan secara prediksi linear dengan mendorong penggunaan pendekatan machine learning.
Nah, selanjutnya untuk metodologi kedua itu ada pendekatan machine learning dengan menggunakan Python. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada decision tree regressor, yang kedua ada random forest regressor, dan yang terakhir ada gradient boosting regressor. Nah, di sini random forest regressor merupakan menunjukkan performa relatif terbaik di antara ketiga model tersebut. Nah, yang dimana di sini ada nilai R kuadrat atau determinasi regresinya, yaitu negatif bahwa nilai ini di bawah baseline rata-rata. Selanjutnya ada akar rata-rata kuadrat kesalahan sebesar 28,57, dan yang terakhir itu ada rata-rata kesalahan absolut yang berkisar 24,68. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dan rekomendasi strategis. Nah, untuk kesimpulannya bahwa tidak ada variabel individu seperti waktu, jumlah pengguna terdampak, dan waktu resolusi yang berpengaruh signifikan terhadap kerugian finansial, baik lewat regresi linear maupun pendekatan machine learning. Nah, hipotesis awal bahwa machine learning lebih relevan untuk data kategorikal dan non-linear bahwa ini terbukti benar secara konsep. Namun, performa prediksi tetap belum menggunakan baseline yang sederhana. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi strategis, di sini ada beberapa rekomendasi strategis yang telah kami catat. Yang pertama itu ada ubah paradigma keamanan dari reaktif menjadi proaktif. Yang kedua itu ada terapkan algoritma pendekatan machine learning lanjutan, contohnya seperti SGBoost untuk mendeteksi anomali dan interaksi kerentanan kompleks. Ketiga ada prioritaskan mitigasi pada sektor bidang IT, banking, dan healthcare sebagai target yang sering terjerat peretasan atau kasus global incident. Dan yang terakhir yaitu percepat waktu respon insiden terkait kolerasi kuat dengan besaran kerugian. Nah, cukup sekian presentasi dari saya selaku anggota kelompok dari kelompok 19. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada Bapak telah memberikan saya kesempatan untuk melengkapkan nilai saya pada mata kuliah dengan Bapak. Terima kasih atas kebijaksanaan Bapak, dan terima kasih juga atas ilmu dan materi yang sudah diberikan selama 1 semester ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya Askatau Salam, izin mengundurkan diri. Terima kasih.